Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam renungan malam pada hari ini. Firman Tuhan sebagai renungan untuk kita yang akan kita imani pada malam hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita minta pertolongan Roh Kudus Tuhan supaya kita bisa bersama-sama memahami firman Tuhan yang akan ditaburkan pada malam hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, selamat malam Tuhan. Malam hari ini kami akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 14. Berfirmanlah Engkau Tuhan, turunkan Roh Kudus supaya kami bisa memahami firman Tuhan yang menjadi renungan malam pada malam hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beginilah firman Tuhan untuk kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya ulangi. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Pada malam hari ini kami memberikan tema untuk kita sebagai rema adalah Yesus sebagai sahabat yang setia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita diminta Tuhan untuk mencoba merenungkan suatu makna yang sangat dalam rangka Tuhan ingin agar iman kita diperkuat supaya kita lebih percaya kepadanya. Saya percaya setiap kita pasti memiliki sahabat. Bahkan saya yakin ada di antara kita yang memiliki banyak sahabat saat ini. Tentunya suatu hal yang penting dan sangat menyenangkan bila kita memiliki sahabat. Tetapi apakah semua sahabat itu sahabat baik bagi kita? Nah, seorang sahabat yang baik memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Sahabat yang baik itu setia dalam keadaan senang dan susah, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Sahabat yang baik itu jujur, menyatakan sesuatu apa adanya, apakah itu sesuatu yang baik atau yang tidak baik, karena ada unsur perhatian dan kasih di dalamnya. Sahabat yang baik itu memberikan kegembiraan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kawan bertukar pikiran. Hubungan persahabatan itu teruji dalam waktu yang cukup lama, maka kita bisa menyimpulkan dia menjadi sahabat yang baik. Dan sahabat yang baik itu selalu memberi perhatian. Ada komunikasi yang intens antara dua orang bersahabat atau lebih. Dan sahabat itu biasanya membantu mencarikan solusi dan saling melengkapi satu sama lainnya. Banyak ciri-ciri dan tanda-tanda sahabat yang baik dalam kehidupan ini, kalau kita mau cari satu persatu. Apalagi kita ini adalah makhluk sosial, diciptakan Tuhan tidak hanya satu, tetapi banyak dan hidup berkelompok. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini perikop kita cukup pendek, hanya ada satu ayat saja dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 14. Yang kita baca malam hari ini, yang menuliskan betapa perlunya tercipta sebuah persahabatan yang baik antara Allah dengan kita manusia. Firman Tuhan malam hari ini merupakan bagian percakapan antara Tuhan Yesus dengan para murid, disaksikan oleh orang-orang banyak. Tuhan Yesus memulai percakapan perihal arti sahabat itu dengan para murid, sebagaimana yang tertulis mulai dari ayat 9 pasal 15 ini yang kita baca pada malam hari ini. Ia mengatakan bahwa Allah
telah mengasihi Yesus terlebih dahulu. Maka Yesus pun telah mengasihi para murid yang berkumpul dengan dia saat itu. Bahkan untuk menunjukkan kesetiaannya sebagai sahabat bagi para murid, ia mengatakan, telah kutunjukkan buah terbaik dari persahabatanku, yaitu kupasrahkan nyawaku untukmu. Demikian caraku untuk mengasihimu. Teladanilah dan kasihilah sesamamu manusia, demikian pula kepadaku. Nah, pemahaman ini dapat kita baca pada Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 15 ayat 1 sampai 2. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita jangan sampai salah menafsirkan bahwa ajakan persahabatan dari Tuhan Yesus itu yang tertulis dalam perikop kita ini sebagai sebuah paksaan atau indoktrinasi, sehingga dengan kacamata kuda kita ikut saja larut di dalam konteks firman Tuhan malam hari ini. Kata-kata, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan, bukanlah sebuah kata paksaan atau kalimat paksaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, atau bahkan untuk menakut-nakuti para murid pada saat itu. Ajakan menjadi sahabat Yesus itu justru untuk menyemangati dan meyakinkan para murid jika mereka dapat melihat jauh ke depan perihal penderitaan yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa semuanya itu dilakukan oleh Tuhan atau Yesus demi keselamatan mereka dari dosa dan maut. Seharusnya para murid dan orang banyak pada saat itu tidak boleh merasa ragu dengan perkataan yang telah disampaikan oleh Tuhan. Hanya saja pada saat Yesus mengajak mereka bersahabat saat itu, memang tugas agung Tuhan untuk menebus dosa manusia belum digenapi. Jadi terkesan bagi para murid menjadi sebuah ungkapan kiasan. Padahal persahabatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu mengandung ketulusan, Bapak Ibu. Kelihatan sekali kasih setia Allah yang Maha Kudus yang disampaikan Tuhan pada saat itu kepada mereka. Nah, Tuhan Yesus dalam berbagai kesempatan yang ada selama dia memberitakan kabar keselamatan, selalu menerangkan akan hal hari esok dan bagaimana anak manusia akan menggenapi rencana Allah. Tuhan Yesus mengharapkan dari percakapannya yang ia lakukan bersama dengan para murid dan orang banyak yang ada di sekitarnya, agar para murid dan orang banyak itu lebih yakin bahwa menjadi sahabat Yesus Kristus adalah pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat, ya. Hubungan persahabatan itu akan menjadi lebih memberikan peningkatan semangat, memberikan kabar sukacita, keselamatan bagi setiap orang. Tuhan ingin setelah ia menyampaikan hal yang sangat penting itu, para murid dan orang banyak yang selalu mengikuti kemanapun ia pergi mendapatkan sebuah pemahaman baru bahwa persahabatan mereka dengan Yesus Kristus adalah keinginan Tuhan, dan itu merupakan jalan keselamatan kelak bagi mereka sendiri. Jadi kataku perintahkan janganlah dimaknai sebagai sebuah kata instruksi atau perintah. Memang ada suku kata perintah. Hanya saja makna alkitabiahnya adalah terciptanya sebuah keabadian hubungan dan terciptanya persahabatan yang memiliki motivasi agung dan berkelanjutan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tidak ada paksaan sifatnya. Iman percaya kita menyatakan Yesus telah menebus dosa kita di kayu salib. Dosa kita sudah dibayar lunas oleh Kristus di kayu salib.
Itu adalah bukti tulus dan kesetiaan, persahabatan Tuhan kepada kita manusia ciptaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berkaca dari perikop kita malam hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang perlu kita sikapi dan kita ingat malam hari ini. Yang pertama, ajakan persahabatan dari Tuhan Yesus sifatnya adalah memberdayakan. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan empowering. Sebagai sahabat, dengan tulus dan dengan penuh harap, Tuhan meminta kita agar kita berjalan dengan segala perintahnya. Sebab perintah-perintah itu sesungguhnya adalah cara Tuhan kepada kita agar kelak kita beroleh keselamatan itu sendiri dari Tuhan. Yang kedua, Yesus sebagai sahabat yang setia menaati Allah, obedience to God. Dengan menaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Tuhan, sudah menjadi syarat cukup untuk menjadikan kita sahabat yang baik bagi Tuhan Yesus. Demikian pula sebaiknya Tuhan Yesus menjadi sahabat yang setia bagi kita. Di sisi Tuhan, kita akan terlihat melakukan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Luar biasa. Yang ketiga, menjadi seorang Kristen yang berintegritas, yaitu personal integrity in Christianity. Kita dapat menerapkan sebuah kesatuan pikiran dan kata ke dalam bentuk tindakan. Sebaiknya tindakan dan perlakuan apapun yang kita terapkan, mari kita mencontoh perilaku sahabat setia yang ditujukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, sebagai sahabat Kristus, kita dituntut melakukan apa yang terbaik dalam menyelesaikan pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada kita. Karena apa yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia semata. Yang kelima, yang terakhir, sebagai sahabat Kristus, maka harus melekat kuat dalam diri kita, membiasakan diri untuk melayani dan bukan dilayani. Sebab Tuhan telah bekerja terlebih dahulu melayani kita manusia. Dengan demikian, menjadi sahabat Kristus, kita sudah wajib untuk melayani dunia sesuai dengan talenta yang kita miliki. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah perikop bagi kita malam hari ini. Yesus Kristus adalah sahabat setia bersama Tuhan yang adalah sahabat baik kita. Maka percayalah, iman kita boleh semakin dikuatkan. Camkanlah itu semua dalam hati kita, agar iman kita semakin kuat, kokoh, dan kita boleh tetap hidup benar di hadapan Allah sesuai dengan keinginannya selama kita masih hidup di dunia ini. Jangan lupa bahwa Yesus Kristus adalah sahabat yang setia bagi kita manusia. Karena apa? Karena Dia telah menebus dosa kita. Dia telah menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Giliran kita saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya sendiri, kita menunjukkan juga kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kesetiaan Tuhan telah tunjukkan kepada kami dengan menebus dosa kami dan menyelamatkan kami dari maut. Bahwa kami adalah pewaris kerajaan surga dan kami akan memperolehnya kelak dan hidup bersama dengan Tuhan. Itulah bukti kesetiaan Tuhan kepada kami. Selama masa kami di dunia ini Tuhan, ajari kami Tuhan untuk berlaku setia dan tidak menjauh dari Tuhan, tidak mengkhianati Tuhan, supaya kehidupan kekal kelak di surga bersama dengan Tuhan adalah bisa kami peroleh sebagai orang-orang yang percaya dan mengimani Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kami, Tuhan kami yang hidup dan kekal. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.